Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sobat muslim dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena nikmat yang diberikan olehnya kita bisa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Dan kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus selalu bergerak, harus selalu beramal dengan apa yang kita bisa dan apa yang kita punya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan tersanjung kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita selaku umat beliau semoga selalu diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau. Sahabat muslim yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema tentang berbakti kepada orang tua pasca pernikahan. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan supaya tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan pada ayat yang lain di dalam surat Luqman ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibunya yang telah mengandungnya lemah sehingga bertambah parah, kemudian menyapihnya sampai usia 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kalian pasti kembali kepadaku. Dari 2 ayat yang telah kami bacakan di depan, maka kita bisa memahami
bahwasannya kedudukan kedua orang tua kita begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyejajarkan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk kesyukuran kita kepada kedua orang tua, sebagaimana tersebut tadi dalam surat Luqman ayat 14. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini merupakan satu hal yang harus kita fahami, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala begitu memuliakan kedua orang tua kita. Maka sudah sepantasnya lah kita harus memperlakukan kedua orang tua kita mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kedua orang tua di tempat yang mulia. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik tentu saja dengan berbagai macam cara. Bisa dengan kita selalu berkata-kata kepada kedua orang tua kita dengan kata-kata yang baik, atau dengan perilaku kita mematuhi apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Dan mungkin kita bisa berbuat hal-hal yang lain yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kita. Dan berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ibnu Mas'ud pada saat sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasul, "Sa'altu Rasulullah SAW." Aku bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa pertanyaan sahabat Ibnu Mas'ud? Ayyi amalin ahabbu ilallah. Amal apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu summa ayyu. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud kembali bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, apa lagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Amalan apa lagi wahai Rasul? Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, qala summa birrul walidaini. Yang selanjutnya adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kembali Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, qultu summa ayyu. Amalan apa lagi wahai Rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Rasul menjawab, qala summa al-jihadu fi sabilillah. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan di urutan yang kedua setelah sholat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya, Allah begitu cinta kepada hamba yang sholat tepat waktu. Tapi Allah juga tidak kalah cintanya kepada hambanya yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, kedudukan berbakti kepada kedua orang tua, amalan berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi menyebutkan amalan berbakti kepada kedua orang tua sebelum menyebutkan
amalan yang begitu besar yang diidam-idamkan oleh banyak umat muslim di dunia ini, yaitu jihad fi sabilillah. Jihad merupakan amalan yang besar, tapi ternyata Nabi menyebutkan birrul walidaini sebelum itu. Ini salah satu isyarat bahwasannya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, merupakan satu amalan yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat muslim rahimani wa rahimakumullah, dengan dua ayat dan satu hadis yang tadi telah kami sampaikan di depan, maka kita bisa memahami bahwasannya amalan berbakti kepada kedua orang tua merupakan satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbakti kepada orang tua ini harus kita lakukan selaku muslim yang baik. Kata berbakti kepada orang tua ini bisa bermakna global, bisa bermakna umum, mencakup segala bentuk amal perbuatan baik. Baik secara lisan, baik secara amalan fi'li atau yang lain-lainnya. Contohnya secara lisan. Secara lisan kita bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan kita selalu bertutur kata yang lembut kepada kedua orang tua kita. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian. Wa qul lahuma qawlan karima. Maka bertutur katalah yang baik, yang karim kepada kedua orang tua kita. Jadi kita harus selalu mengingat bahwasannya Allah begitu memuliakan orang tua kita. Maka jangan sampai kita berbuat sembrono, jangan sampai kita berbuat durhaka walaupun hanya dengan lisan kita yang terpleset, walaupun hanya dengan kata-kata yang sangat sedikit. Bahkan Allah memberikan peringatan, wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata uff. Kata uff ini merupakan satu kata yang mungkin kalau di bahasa Indonesia kan bisa berbuat, atau kata-kata ini bisa disamakan dengan kata-kata ah. Ah bapak, jangan seperti itu. Ah ibu, bisa dibayangkan kata seperti itu saja kita dilarang untuk mengucapkan kepada kedua orang tua kita, apalagi kata-kata yang lebih kasar daripada itu, apalagi kata-kata yang lebih tidak sopan daripada kita itu, apalagi na'udzubillah summa na'udzubillah kita murka kepada kedua orang tua, kemudian mengumpat kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang buruk, dengan kata-kata yang keji. Itu bisa difahami perbuatan yang seperti itu merupakan perbuatan dosa besar kita terhadap kedua orang tua kita. Maka diingat-ingat, selalu kita mencoba berkata-kata kepada kedua orang tua kita dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang bijak. Memang semakin tua usia manusia, semakin bertambah usia manusia, kadang-kadang manusia itu seolah-olah berkelakuan seperti kembali kepada saat masa kecilnya. Saat orang sudah mulai bertambah usia, memorinya semakin berkurang, menjadi pelupa, atau bahkan ada yang sampai pikun. Maka seandainya kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa merawat orang tua kita sampai dengan kondisi yang mungkin seperti itu, maka itu adalah karunia bagi kita semuanya apabila kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk berbakti kepada orang tua, memelihara orang tua sampai di akhir ujung hayatnya, apabila kita bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran. Dan juga kita bisa berbakti kepada orang tua secara sikap, yaitu dengan mentaati apa yang
diperintahkan oleh orang tua kita, yang menjadikan nasihat kepada kita, kita bisa menaatinya apa yang dinasihatkan orang tua kepada kita. Walaupun kadang-kadang kita mungkin tidak setuju dengan apa yang diberikan orang tua itu, tapi yakinlah apa yang diinginkan oleh orang tua terhadap anaknya semuanya adalah yang terbaik. Sobat Muslim rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita sudah mafhum bahwasanya berbakti kepada orang tua itu merupakan satu keharusan bagi kita semuanya, entah itu bapak ataupun ibu kita. Terlebih-lebih ibu kita yang sudah mengandung kita 9 bulan 10 hari, kemudian memberikan air susunya kepada kita selama 2 tahun, maka kedudukan mereka menjadi sangat tinggi, menjadi sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat yang mengadu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini mengadu bahwasanya bapaknya telah mengambil hartanya dan mengadukannya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa jawaban baginda Nabi terhadap sahabat yang mengadukan bapaknya yang telah mengambil hartanya? Nabi menjawab, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Nasihat Nabi ini, hadis Nabi ini bukan sebuah pembenaran bagi orang tua untuk mengambil harta anaknya dengan semaunya sendiri. Akan tetapi dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya di dalam harta anak masih ada hak orang tua. Maka kita sebagai anak, ada titipan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam hadis ini disampaikan bahwasanya di dalam harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ada haknya orang tua di situ. Maka sudah seyogyanya kita membantu orang tua secara finansial apabila kita mempunyai kelebihan harta. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk membantu mereka di masa-masa senjanya. Karena mungkin mereka sudah tidak kuat lagi untuk mencari nafkah. Maka kita selaku anak harus tampil menjadi anak yang berbakti dan bisa membantu secara finansial. Sobat Muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari paparan tadi kita bisa memahami bahwasanya birrul walidain adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang anak. Maka tidak ada permasalahan apabila kita sebagai seorang anak yang masih sendiri untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Tapi kemudian muncul pertanyaan, bagaimana apabila kita sudah berumah tangga, kita sudah punya istri atau sudah punya suami? Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Bagi kita yang laki-laki yang sudah mempunyai tanggung jawab seorang istri, karena istri merupakan tanggung jawab seorang suami. Jadi setelah akad nikah diserahkan istri kita oleh orang tuanya kepada kita, maka istri merupakan tanggung jawab kita secara utuh yang harus kita didik, yang harus kita arahkan supaya berbakti kepada orang tuanya dan juga supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan satu kewajiban bagi seorang suami. Tapi bagaimana terhadap orang tua kita? Apakah mana yang akan didahulukan, istri ataukah orang tua? Sahabat Muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Apabila kita sudah menikah dan kita sudah mempunyai keluarga, berbakti kepada orang tua tidaklah kemudian menjadi hilang. Kewajiban itu tetap melekat pada diri kita walaupun kita sudah mempunyai keluarga. Akan tetapi di sisi yang lain kita juga punya kewajiban terhadap istri dan anak-anak kita. Maka bagaimanalah yang bijak kita harus bersikap apabila kita sudah berpisah secara rumah, tinggal dengan orang tua, maka sempatkanlah kita untuk selalu mengunjungi orang tua kita, bersilaturahim dengan orang tua kita. Apabila kita punya kelebihan sedikit pendapatan, maka seyogianya lah kita membantu orang tua kita secara finansial, karena itu juga merupakan satu perbuatan berbakti kepada orang tua. Dan tidak kemudian menjadi mana yang didahulukan dan mana yang dibelakangkan. Semuanya punya hak. Ibu ataupun bapak selaku orang tua punya hak untuk dihormati, kemudian dikasihi, dan dia dibakti oleh anaknya. Tapi seorang istri juga punya hak untuk dicukupi kebutuhannya oleh suami, untuk dididik, untuk diarahkan, dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang suami harus bisa kemudian berbagi perhatian antara kedua orang tua dan juga antara keluarga. Kedua-duanya merupakan satu kewajiban yang harus berjalan secara beriringan. Tidak bisa yang satu ditinggalkan kemudian untuk mendahulukan yang lain, atau yang satu didahulukan kemudian yang lain ditinggal. Dua-duanya merupakan kewajiban seorang laki-laki berbakti kepada kedua orang tua dan juga mengurus istri dan anak-anaknya. Kemudian bagaimana kewajiban seorang perempuan yang sudah menikah kepada kedua orang tuanya? Maka berbakti kepada kedua orang tua adalah sesuatu yang tetap wajib, walaupun ada seorang suami yang harus ditaati dirinya. Dan tentu saja seorang suami yang baik tidak akan menghalangi istrinya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan seorang istri harus tetap meminta izin kepada suaminya apabila dia akan mengunjungi orang tuanya, kemudian dia akan memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Tentu saja harus seizin seorang suami, karena istri merupakan tanggung jawab seorang suami. Berbakti kepada orang tua tetap menjadi satu kewajiban seorang perempuan walaupun dia sudah menikah. Kemudian membantu kedua orang tua dengan secara finansial dan sebagainya, itu merupakan satu cara untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan itu juga bukan satu-satunya cara untuk bisa berbakti kepada orang tua. Bersilaturahmi dan menjalin komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua itu juga merupakan sesuatu hal yang bisa dilakukan untuk kita berbakti kepada orang tua. Jangan sampai setelah menikah kemudian berpisah tempat tinggal, kemudian terputus komunikasi antara anak dengan orang tua. Ini merupakan sesuatu hal yang tidak baik. Walaupun sudah menikah, menjadi seorang istri, kemudian berpisah secara tempat tinggal, tapi komunikasi yang baik tetap dijaga dengan kedua orang tua. Dan salah satu cara yang juga bisa dilakukan untuk bisa berbakti terhadap orang tua adalah tidak menyulitkan atau menggantungkan diri kepada orang tua. Kita selaku anak harus bisa mandiri, harus bisa mencukupi kehidupan kita sendiri dengan berusaha keras. Syukur kita bisa membantu terhadap kebutuhan orang tua kita secara finansial. Ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan. Walaupun kita sudah menikah, kewajiban berbakti kepada orang tua tidak hilang. Itu tetap menjadi kewajiban seorang anak kepada
kedua orang tua. Walaupun kemudian kita harus bisa berbagi peran antara kita mengurus keluarga kita, kemudian kita juga tetap berbakti kepada orang tua kita. Kenapa kita harus melakukan seperti itu? Karena berbakti kepada orang tua bisa mendapatkan hikmah yang begitu luar biasa. Yang pertama diantaranya adalah kita apabila bisa berbakti sebagai anak kepada kedua orang tua, maka kita tentu saja akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dengan berbakti juga bisa membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua tidak hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk komunikasi yang baik. Kemudian kita berperilaku yang baik, memelihara hubungan dengan baik kepada orang tua, itu juga merupakan satu kebahagiaan bagi orang tua. Dan jangan lupa, berbakti kepada orang tua adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Apabila kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka insya Allah kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sahabat muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku anak terhadap kedua orang tua kita adalah punya satu kewajiban, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Itu merupakan satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Dan kita juga selaku anak, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Karena ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahu fi sukhtil walidaini. Apabila orang tua kita ridho, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho. Apabila orang tua kita murka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka. Maka baiklah, bersikap baiklah kepada kedua orang tua. Mintalah ridho orang tua kita, supaya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala apa yang kita jalankan di dunia ini. Dan jangan sekali-kali kita membuat orang tua kita murka. Apabila orang tua kita murka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan murka terhadap kita. Maka harus kita hindari murkanya seorang orang tua terhadap anaknya. Carilah ridhonya supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semuanya. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.